Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Rizka Fitri Rusadi dalam acara yang akan kita bahas perihal kehidupan penuntasan masalah isu dan apapun yang mengakibatkan ketimpangan siuran dalam kehidupan. Infeksi corona atau yang disebut COVID-19 dan pertama kalinya ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, dan hanya beberapa bulan sudah setahun kita berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Berbagai cara dilakukan dengan penghambatan penularan virus ini, tetapi kasus positif orang yang terkena COVID-19 semakin bertambah di setiap harinya. Bahkan sampai penyebabkan kematian, tingkat kematian akibat virus COVID-19 kurang lebih sekitar 19.880 orang. Dan juga kita lihat dari persentase angka kematian, maka kelompok umur atau usia pada 46 sampai 59 tahun memiliki persentase angka kematian lebih tinggi dibandingkan dengan golongan usia lainnya. Betapa Institut Pengembangan Vaksin COVID-19. Uji vaksin juga telah dilakukan oleh bibit vaksin yang sudah berhasil diuji kepada hewan dan akan diberikan kepada PT Bio Farma sebagai pihak memproduksi vaksin. Dan nanti Bio Farma akan melakukan produksi untuk kebutuhan uji klinik dan akan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kebijakan dunia. Dan pemerintah vaksin yang akan diberitahu lewat SMS. Dan saya tidak sendiri, pastinya akan ada teman saya yang bergabung untuk diskusi malam ini. Kita sambut Sifah Rahmatunisha dengan Niko Karujuseba. Halo, ya alhamdulillah. Iya, selamat bergabung malam hari ini. Bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik aja ya? Alhamdulillah, wa syukurillah, syukron. Oke, sebelum membahas lebih jauh mengenai perbantuan penerimaan vaksin yang akan disiarkan melalui SMS, ada baiknya saya akan sedikit mengangkat perihal tipe vaksin yang akan diberikan serta desa-desu mengenai vaksin yang telah dimanipulasikan menanam microchip. Langsung saja saya ingin bertanya kepada teman kita. Sekalian kita mulai dari Mas Niko. Apa tanggapan Mas Niko dengan desa-desu vaksin Sinovac ini ya? Baik, terima kasih Mbak Rizka. Seperti yang kita ketahui pada tanggal 6 Desember lalu, pemerintah Indonesia memesan vaksin Sinovac yang diproduksi oleh Cina sebanyak 1,2 juta dosis, yang mana menurut saya ini adalah salah satu upaya atau langkah besar yang diambil oleh pemerintah kita dalam penanganan COVID-19. Oke, langkah besarnya itu maksudnya gimana ya, Mas? Iya, karena yang perlu kita ketahui saat itu dunia baru ada 9 negara yang mengantisipasi COVID dengan cara membeli vaksin dari para distributor. Dan salah satunya itu Indonesia, yang mana kita patut bangga atas langkah besar yang diambil oleh pemerintahan kita ini. Oke, begitu ya ternyata. Lalu bagaimana nih menurut Mbak Sipa, apa langkahnya untuk tetap dilakukan pemerintah dalam penanganan terhadap COVID-19 ini? Terima kasih untuk Mbak Rizka ya. Saya sendiri mengapresiasi tindakan pemerintah kita yang cepat melakukan pemesanan terhadap vaksin COVID-19 ini. Tapi yang saya pertanyakan saat ini adalah kenapa Indonesia lebih mengutamakan pembelian vaksin Sinovac yang dibuat oleh China yang mana presentasi penanganan virusnya hanya sekitar 82,4%, yang mana ini adalah presentasi terendah dari vaksin-vaksin buatan lainnya, daripada vaksin BioNTech yang diproduksi oleh Jerman dengan presentase penanganan 91,3%. Jadi menurut Anda ini adalah sebuah keliruan ya? Sepertinya Mbak Sipa ini ada kendala di jaringan ya? Mungkin dia belum Halo, upgrade bisa wifi. Iya, jadi saya bisa ulangi lagi ya Mbak Sipa, jadi menurut Anda ini adalah sebuah keliruan ya? Iya, menurut saya iya. Dikarenakan dari data yang kita dapat bahwa Cina sendiri pun menggunakan vaksin buatan dari Inggris daripada yang mereka produksi sendiri. Maaf. Saya salah, tapi bukannya waktu itu sudah diklarifikasi oleh Bapak Terawan selaku Menteri Kesehatan kita pada saat itu, sebelum pergantian kemarin, bahwa Sinovac adalah vaksin yang cocok untuk penyimpanan Indonesia yang telah tersedia dengan suhu yang memadai dan ruangan yang memadai,
Sedangkan yang lain memerlukan suhu atau ruangan khusus yang mana untuk penyediaan tersebut Indonesia sendiri membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Berarti dari pihak kita sendiri itu terlalu tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan. Dan bila Anda membaca bahwa Sinovac bersifatnya hanya mengurangi efek virus. Wah, Mbak Sipa ya ada gangguan lagi ya? Oke, bisa dengar suara saya? Oh, bisa, Mbak? Iya, bisa Mbak. Bisa diulang lagi ya Mbak? Oke, berarti dari pihak kita sendiri itu terlalu tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan. Dan bila Anda membaca bahwa Sinovac bersifat hanya mengurangi efek virus, bukan melumpuhkan. Sedangkan kita butuh antibodi yang bisa melawan virus tersebut. Bukan begitu semuanya? Tapi kan saat ini pemerintah telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang mengembangkan vaksin. Contohnya, Iya benar kata Mas Niko bahwa pemerintah telah mengumumkan tentang pemesanan vaksin selain Sinovac yaitu Sinovac, vaksin AstraZeneca vaksin, Biotech yang Mbak Ni. Iya, kata saya benar bahwa pemerintah telah mengumumkan tentang pemesanan vaksin selain Sinovac yaitu Sinovac, vaksin AstraZeneca vaksin, Biotech yang Mbak Siva sebutkan tadi serta vaksin Covax yang dikembangkan oleh WHO. Iya, Mas Niko dan Bariska benar. Tapi yang saya sayangkan, kenapa hal ini baru terjadi saat Bapak Terawan dikecam oleh masyarakat dan terjadinya pengumuman pemesanan setelah Bapak Terawan dicopot dari posisinya sebagai Menkes. Berarti adanya suatu langkah yang salah, bukan di sini? ya bisa saja ini hanya kebetulan, Mbak. Sebenarnya perencanaan pemesanan ini telah diupayakan jauh hari sebelum dicopotnya Bapak Terawan dari jabatannya, tapi baru pertama diumumkan dan terjadi kesepakatan dengan pihak Sinovac gitu loh. Jadi Sinovac lebih dulu melakukan kesepakatan dengan negara kita. Baik. Lalu bagaimana sih pendapat kalian berdua mengenai pengajuan masyarakat tentang penerimaan vaksin melalui SMS ini? Bagaimana sih menurut Mbak Siva? Saya pikir ini adalah cara yang kurang efektif ya, di mana bisa saja bahwa nomor HP yang terdaftar tersebut mengatasnamakan orang lain. Ya, Anda tahulah ada beberapa orang yang suka mengoleksi nomor HP dengan cara mendaftarkan identitas orang lain. Bahkan walau pendaftaran identitas itu sudah terbatasi, ada baiknya dilakukan seperti cara sensus pemilu. Oh, jadi menurut Anda itu kurang efektif atau lebih tidak efektif ya? Kalau saya menyebutnya kurang efektif ya, Mbak. Oke, lalu bagaimana nih menurut pendapat Mas Niko Kalau mengenai menurut ini? ya, kalau menurut saya sih itu adalah cara paling efektif ya untuk sekarang, apalagi di masa yang mana kita tidak tahu bahwa kemungkinan bisa saja orang di sekeliling kita itu terjangkit virus COVID-19. Jadi menurut saya pemerintah berupaya meminimalisir kontak fisik sehingga menghindari apa yang tidak diinginkan. Oh, jadi menurut Mas Niko itu para penerima SMS ini bisa menghimbau untuk undangan pemberian vaksin tersebut ya? Ya, kalau itu kembali lagi dengan para penerimanya ya, Mbak. Tapi saya yakin bagi mereka yang sadar dan mereka tahu seberapa pentingnya kesehatan mereka dan tentunya mereka yang peduli kepada keluarga mereka akan mematuhi himbauan tersebut. Loh, berarti benar dong kata saya bahwa itu kurang efektif? Memang mungkin kurang efektif, tapi kita mengambil dari sisi positifnya saja, Mbak. Oke, baik. Tadi adalah sebagai perbincangan terakhir kita untuk di malam ini ya. Semoga apapun yang dilakukan oleh pemerintah akan memberikan dampak positif yang sangat membantu bagi para masyarakat ini. Ya, saya Rizka Fitri Rushadi dan teman-teman mohon pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan ya, tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa menggunakan masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun air mengalir. Ya. Dan sampai jumpa malam ini.